Baik, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang binomial. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan lebih mengkhususkan diri belajar mengenai bagaimana distribusi peluang itu bekerja. Distribusi peluang itu adalah segala kemungkinan yang mungkin terjadi pada suatu kejadian. Contoh, pada pelemparan satu dadu, itu kejadiannya adalah muncul angka 1 sampai mata angka dadu 6. Nah, karena setiap mata punya kesempatan yang sama untuk muncul, maka pada masing-masing mata dadu kemungkinan munculnya adalah 1/6. Ketika kita jumlahkan 1/6 ini mulai mata dadu 1 sampai mata dadu 6, totalnya adalah 6/6 ataupun 1. Jadi ketika segala kemungkinannya semuanya sudah terhitung, maka total nilai peluangnya adalah 1. Nah, di sini kita juga bisa pakai untuk beberapa kasus yang lain. Salah satu contoh kasus yang lain adalah peluang dari jumlah angka yang muncul pada pelemparan 2 dadu. Jadi di sini kita akan dibantu dulu dengan satu tabel ini untuk mengetahui distribusi nilai dari jumlah angka pada pelemparan 2 dadu. Nah, kita asumsikan bagian vertikal ini adalah dadu 1. Nah, sedangkan bagian horizontal ini adalah dadu 2. Nah, yang diminta adalah jumlah angkanya. Maka ketika dadu 1 muncul 1 dan dadu kedua muncul 1, maka jumlahnya adalah 1 tambah 1 adalah 2. Nah, kita pun akan menjumlahkan ketika dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2. Berarti nilainya adalah 1 tambah 2 berarti 3. Dan seterusnya, ini pun akan jadi 4, ini 5, ini 6, ini 7. 7 dapat dari mana? 7 dapat dari 1 tambah 6 tadi. Itu jadi 7. Ini pun juga sama, ini 2 tambah 1 berarti hasilnya adalah 3, ini 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, dari sini nilai yang muncul pertama adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nah, kita lihat di sini frekuensinya. 2 hanya muncul 1 kali, 3 ada 2 kali, 4 3 kali dan seterusnya ya. 5 4, 6 5, 7 muncul 6 kali, kemudian 8 muncul 5, 9 4, 10 3, 11 2 dan 12 1. Nah, ini ketika kita jumlahkan frekuensi totalnya itu adalah 36. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai peluang pada masing-masing jumlah. Nah, kita perhatikan ketika X-nya 2, frekuensinya adalah 1, sehingga nilai peluangnya adalah 1/36. Demikian juga untuk ketika X-nya 3. Ketika X-nya 3, di sini frekuensinya adalah 2, sehingga di sini adalah 2/36. Ketika X-nya 4, frekuensinya 3, berarti nilai peluangnya adalah 3/36. Begitu pula dan seterusnya ketika 5, F-nya adalah 4, berarti nilai peluangnya 4/36. Ketika 6, frekuensinya adalah 5, berarti nilai peluangnya adalah 5/36. Begitu dan seterusnya menurut nilai frekuensinya. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, itu nilainya 36/36. Jadi atau bisa kita bilang bahwa total nilai peluangnya adalah 1. Oke, sekarang kita
tinggalkan contoh yang pertama, kita mulai di contoh yang kedua. Di sini ada satu tas yang berisi 2 merah dan 3 kelereng biru. 2 kelereng biru diambil secara acak, gitu aja. Ini kita coret aja. Gitu. Jadi intinya 2 kelereng diambil secara acak, gitu aja. Ya. Dari 2 itu yang menjadi acuan adalah jumlah kelereng biru yang terambil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari dua kelereng yang terambil, yang kita jadikan acuan adalah kelereng biru yang terambil. Jadi kemungkinan kelereng yang terambil itu kan ketika 0 biru, berarti 2 yang terambil harusnya adalah ini dan ya, 1 biru, jadi maksudnya adalah ketika birunya nggak terambil sama sekali, bukan berarti kelerengnya tidak diambil ya, tapi ketika birunya tidak terambil sekali, maka yang terambil adalah kelereng yang lain. Jadi ketika 2 biru, nah yang kita jadikan acuan adalah kelereng birunya, jumlah kelereng biru. Nah, perhatikan di sini ketika 0 biru itu nanti akan kita asumsikan bahwa ketika X-nya 0, ketika X-nya 1 berarti nanti 1 biru, ketika X-nya sama dengan 2 berarti 2 biru. Nah, sekarang banyaknya cara mengambil kelereng tersebut. Nah, untuk kelereng biru kita lihat di sini, kelereng birunya ada 3, yang diambil adalah 0. Berarti caranya mengambil adalah 3 kombinasi 0. Dan itu kita kalikan. Jumlah kelereng merah ada 2, yang diambil 2, berarti 2 kombinasi 0. Ini kita kalikan 3C01, 2C01, berarti nilainya adalah 1. Kemudian masih terlalu mepet. Satu kelereng biru artinya dari 3 kelereng ini diambil 1, berarti 3C1 dikalikan karena dan 1 kelereng merah, dari 2 kelereng merah yang ada berarti 2C1. Nanti kita cari hasilnya, 3C1 3 kali 2C1 2, 3 kali 2 6. Demikian juga untuk 2 kelereng biru dari 3 kelereng yang tersedia, berarti ini 3C2 dikali dari 2 kelereng diambil 0, 2C0, jadi 3 kali 1, 3C2 itu 3, 2C0 itu 1, berarti ini 3. Nah, ketika kita jumlahkan, ini banyaknya cara kita mengambil kelereng ini, ada 10 cara. Nah, sehingga ketika kita nyari peluangnya itu juga sangat berkaitan dengan frekuensi yang kita temukan tadi. Misalkan ketika X-nya sama dengan 0, banyak caranya adalah 1. Artinya peluang ketika X-nya 0 itu adalah 1/10. Ketika X-nya 1, tadi kita sudah nemu 6, berarti nilai peluangnya adalah 6/10. Ketika kita ketemu X-nya 2, nah, banyak cara mengambilnya adalah 3, berarti 3/10. Ketika ini kita tambahkan, maka totalnya adalah 10/10 atau 1, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan dulu ke contoh 3.
Nah, ke contoh 3 ini sebenarnya kita sudah bahas di contoh sebelumnya, bahwa intinya di contoh 3 dan 4 nanti itu adalah jumlah dari nilai suatu peluang pada distribusi peluang itu adalah 1. Jadi intinya ada di sini. Kalau kita perhatikan tadi di contoh 2, nah itu pada nilai total peluangnya adalah 1 tadi. Nah, sekarang kita coba di contoh 3. Berarti di bagian ini itu ketika kita tambahkan nilai T-nya mulai T1 sampai T sama dengan 5, itu adalah 1. Ketika T-nya 1 itu adalah C, kemudian T-nya 2, 2C, T-nya 3 adalah 2C juga, T-nya 4 adalah 2C, T-nya 5 adalah C, jumlahnya 1. Nah, ketika kita jumlahkan di sini totalnya adalah 8C, 8C dengan nilai 1, sehingga kita dapat C-nya 1/8. Ini untuk bagian yang A. Nah, sekarang untuk bagian yang B, kita perhatikan di sini adalah T-nya adalah kurang dari sama dengan 3. Berarti yang kita jumlahkan di sini adalah nilai T yang kurang dari sama dengan 3. Berapa itu? Berarti mulai T-nya 1, T-nya 2, dan T-nya 3. Apakah T4 itu diizinkan? Jawabannya adalah tidak diizinkan, karena 4 itu sudah melebihi dari 3. Nah, kita lihat di sini ketika T-nya 1 itu peluangnya C, ketika T-nya 2, 2C, T-nya 3 juga 2C. Jadi ini 5C dengan nilai C yang kita dapatkan tadi adalah 1/8. Sehingga nilai peluangnya adalah 5/8. Kemudian untuk bagian C juga sama. Itu adalah peluang T ketika T-nya lebih dari 3. Sehingga dari sini kita bisa tentukan nilai T yang dihitung adalah ketika T-nya 4 dan ketika T-nya 5. Apakah 6 dihitung? Nah, 6 tidak muncul dalam tabel distribusi, maka ketika T-nya 6 tidak perlu kita hitung. Jadi yang cukup kita hitung adalah yang lebih dari 3 dan ada pada tabel distribusi ini, yaitu 4 dan 5. Itu ini 2C dan ini C, sehingga nilainya 3C atau 3 kali 1/8. Jadi ini 3/8. Baik, kita lanjutkan ke contoh 4. Nah, di sini diketahui sebuah program menampilkan angka 1 digit antara 0 dan 9 secara inklusif. Maksudnya inklusif ini adalah 0 dan 9-nya masuk. Nah, di mana peluang mendapatkan angka ganjil setengah dari peluang mendapatkan angka genap. Jadi kita asumsikan peluang genap itu 2x. Nah, sekarang peluang ganjil itu adalah setengah dari peluang genap. Jadi setengah kali 2x ya. Jadi nilainya adalah x. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bilangan genapnya itu frekuensinya ada 5 ya. 5 itu maksudnya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Bilangan ganjil frekuensinya juga 5, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, pertama kita harus cari nilai x dulu. Caranya adalah kita jumlahkan semuanya. Jadi 5 kalikan 2x, karena bilangan genapnya ada 5, ditambahkan 5 kali x karena bilangan ganjilnya ada 5. Nah, total nilai peluangnya itu sama dengan 1. Jadi ini 10x ditambah 5x, nilainya 1. Jadi ini 15x sama dengan 1.
berarti nanti X-nya dapat 1/15 gitu. Sekarang kita tentukan distribusi peluangnya dulu, kita buat tabel. Nah, tadi yang saya maksud 2x-nya ada 5, x-nya ada 5 itu dari sini. Ganjil itu kita isi x ya. Genap kita isi 2x. Jadi ketika ini kita jumlahkan, totalnya tadi kan ada 15x sama dengan 1, sehingga x-nya 1/15. Jadi kalau kita detailkan seperti itu ya. Nah sekarang kita tinggal isi aja. Ganjil 2x berarti 2 kali 1/15 berarti 2/15. Genap. Untuk ganjil 1/15. Genap berarti kita ganti 2/15 semua. Ganjil kita ganti 1/15 semua. Sehingga totalnya adalah 1. Oke, selanjutnya adalah silakan kalian bisa mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Saya pandu dari sini untuk pengerjaan latihan 1. Oke, mulai dari nomor 1, silakan tetap diperhatikan videonya. Nah, nomor 1 di sini adalah pelemparan 2 mata uang dilempar 4 kali. X itu adalah jumlah gambar yang muncul. Berarti di sini kita asumsikan pelemparan pertama itu adalah angka dan gambar. Nah, ini untuk pelemparan pertama. Jadi kemungkinannya hanya 2. Pelemparan kedua berarti nanti masing-masing ada cabangnya. Jadi kalau 2 pelemparan berarti nanti hasilnya AA, AG, GA, GG. Nah hurufnya ada 2 karena pelemparannya 2 kali. Nah sekarang kan masih yang diminta adalah 4 kali. Berarti ini masih kita cabangkan lagi, AG. Ini berarti kita cabangkan lagi. Berarti ini masih cabang yang ketiga, berarti pelemparannya 3 kali. Untuk cabang keempat, berarti kita cabangkan lagi seperti ini. Nah ini silakan dicabangkan lagi seperti ini. Nah selanjutnya kita hitung di sini, kita hitung jumlah gambarnya. Perhatikan cabangnya di sini. Ini tidak ada G sama sekali karena yang diminta adalah
jumlah gambar, maka pada cabang ini kita bisa asumsikan nilai G-nya atau nilai X-nya sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat cabang yang lain. Perhatikan yang di sini. Itu nilai X-nya atau G-nya hanya 1, berarti X-nya 1. Kita cari cabang yang lain. Nah, di sini nilai G-nya adalah 1. Kita coba cabang yang lain. Nah, nilai X-nya juga, oh ini kalau ini bukan 1 lagi, tapi ini nilainya 2. Nah, dari sini silakan kalian cari pada masing-masing cabang ini nilai X-nya ada berapa. Gitu. Nah, total cabangnya di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada 2, berarti 8 kali 2, sehingga F totalnya ada 16. Nah, untuk buat tabel distribusi peluangnya, berarti nanti minimalnya ini pasti 0, maksimalnya harusnya ini, karena tidak ada yang lebih dari ini. Maksimalnya adalah ketika X-nya ini, yaitu X-nya 4. Berarti nanti kalian buat tabel seperti ini. Jadi ketika X-nya 0, ya nilainya F-nya hanya 1. 1 per berapa? Per 16, karena sigma F-nya tadi itu ada 16. Nah, silakan dilengkapi untuk 1, 2, 3, 4. Dan di sini totalnya harus sama dengan 1 atau 16 per 16. Begitu. Nah, untuk nomor 2 itu hampir sama dengan contoh yang pertama. Kalau pada contoh pertama, kalau kita lihat scroll lagi contoh pertama, itu adalah jumlah. Berarti untuk di tabel yang kedua itu tidak lagi menggunakan jumlah, melainkan menggunakan selisih skor yang kecil dengan terbesar, atau 0 jika skor sama. Maksudnya gimana? Nah, kita buat tabelnya dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, frekuensinya totalnya 36 ya. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya pada misalkan ini dadu 1. Nah, pada kolom ini dadu 1-nya muncul 1 dan dadu 2-nya muncul 2. Maka selisih skornya di sini adalah 0 karena bilangannya sama. Kemudian dadu 1 1, dadu kedua 2, berarti skor terbesarnya adalah 2, terkecilnya adalah 1. Berarti di sini jumlahnya selisihnya 1. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Ya sama aja. Karena muncul 2 dan 1, terbesarnya 2, terkecilnya 1, maka di sini nilainya 1. Ini pun juga sama. 3 dengan 1 berarti selisihnya 2. 4 dengan 1 selisihnya 3. 5 dengan 1 selisihnya 4. 6 dengan 1 selisihnya 5. Nah, pada kolom ini juga sama. Ini 3, ini 1, 2.
Ini 4, ini 1, 3, ini 5, ini 1, 4, ini 6, ini 1, 5. Nah, yang di sini juga sama ya. Yang di sini juga sama, berarti ini 2 dengan 2. 2 dengan 2 selisihnya ya 0. Berarti ketika angkanya sama, di sini 0 semua. Nah, dari sini silakan kalian tentukan ketika berarti X-nya ketika X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 ada berapa? Nah, kalau 0 ini kan jelas ini ada 6. Gitu. Silakan kalian tentukan ya, silakan tentukan yang 1 ada berapa, yang 2 ada berapa, yang 3 ada berapa. Nanti jumlahnya di sini adalah 36. Nah, maka ketika kalian buat tabelnya, tabel distribusi peluangnya ya sama seperti tadi. Ini X, ini peluang X kapital sama dengan X, berarti mulainya adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini totalnya 0. Frekuensinya ada 6, berarti peluangnya adalah 6/36. Nah, silakan kalian lanjutkan ketika X nya 1 dia ada berapa, kayak gitu. Ini diisi dulu ya supaya lebih jelas gitu. Kalau sudah terisi, katakanlah di sini 8 ya, berarti di sini diisi 8/36. Cuma silakan kalian hitung jumlahnya berapa, frekuensinya berapa. Itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3 ya. Selanjutnya nomor 3 ini sama seperti tadi ya. Di contoh 2 ada 6 merah 3 hijau, diambil 2. Kemudian distribusi peluangnya adalah jumlah hijau 2 bola. Berarti kan nanti mulai dari 2 hijau dan 2 merah, satu hijau dan 1 merah, 2 hijau dan 0 merah. Ini berarti X nya 0, ini X nya 1, ini X nya 2. Nah, ini silakan dicari ya. 0 hijau berarti ini 3 kombinasi 0. 2 merah berarti 6, ini bukan tambah ya, kali 6C2 ya. 3C0 1, 6C2 15, berarti ini 15. 1 hijau juga sama, berarti nanti 3C1 kali 6C1, ini juga sama 3C2 dikali 6C0. Nah, silakan cari berapa jumlahnya. Nanti untuk tabel peluangnya, nah kalian bisa lihat di contoh 2 tadi ya. Saya kira sudah jelas seperti ini. Nanti tinggal peluangnya adalah frekuensinya dibagi frekuensi total. Ini kan frekuensinya 1 dibagi 10, jadi 1/10 gitu. Silakan dilanjutkan lagi. Kemudian nomor 3, kebablasan. Mana tadi? Oh, ini nomor 3 sudah. Selanjutnya nomor 4. Aish. Nah, nomor 4 ini sebetulnya sama dengan nomor 3, bilangannya aja yang besar. Berarti untuk yang A ini berapa banyak subkomite yang terpilih. Nah, subkomite yang dipilih adalah 5, yang dipilih adalah 10. 10 itu kondisinya dari 5 pria dan 5 wanita.
Kita lompat ke D, yang jadi acuan adalah jumlah pria. Berarti nanti ini 0 pria dan 1 wanita. Kok 15 ya. Kemudian 1 pria, 4 wanita, 2 pria, 3 wanita, 3 pria, 2 wanita, 4 pria, 1 wanita, 5 pria, 0 wanita. Nah, ini cari peluangnya ya, cari banyaknya cara. Caranya sama kayak tadi ya. Misalkan saya ambil yang 2 pria, 3 wanita. Nah, prianya ada 5, dipilih 2. Kemudian dikalikan wanitanya 3 dari 5. Berarti 5C3. Nah, ini dihitung. Ini pun juga sama, berarti yang atasnya ini 5C1 kali 5C4. Jadi kita hitung 5C1 5, 5C5, 5C4 juga 5. Ini 25 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, untuk yang A itu adalah jumlah dari ini semua. Ini jumlahnya berapa? Gitu. Itu untuk yang A. Untuk yang B, berapa banyak susunan subkomite yang terdiri dari tepat 3 wanita? Kita lihat tepat 3 wanita, berarti yang di sini. Berarti pada bagian ini. Nah, pada bagian ini ya silakan nanti di sini dihitung berapa. Ini hasilnya berapa, taruh di B. Gitu ya. Kemudian C, berapa banyak peluang yang terbentuk yang terdiri dari tepat 3 wanita. 3 wanita tadi berapa? Misalkan ini 10, ya berarti 10 per sekian. Misalnya jumlahnya ini adalah 100, berarti 10 per 100. Tapi bukan itu jawabannya. Ini kalian harus ngitung dulu ya, ini berapa. Gitu. Jadi ini peluangnya bla 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 per bla 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 gitu. Bla 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 ini jumlahnya dari sini, yang pembilangnya jumlahnya dari sini. Gitu. Karena tepat 3 wanita. Gitu. Itu untuk yang C. Untuk yang D ya tabel distribusi seperti tadi, berarti ini X-nya. Ini peluang X sama dengan X kecil, berarti X-nya di sini mulai 0 ya, karena jumlah prianya mulai 0. 1, 2, 3, 4, 5 totalnya harus 1 gitu. Nah, sekarang kita ke latihan 2. Latihan 2 ini sangat mudah sekali ya. Ini sama seperti sebelumnya bahwa jumlah nilai peluangnya harus 1. Berarti ini kita jumlahkan, jadi D ditambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,4 hasilnya 1. Nah, silakan cari D nya berapa. Yang nomor 2 pun juga sama. Yang agak beda nomor 3, ini kalian harus perhatikan di sini peluangnya itu sama dengan konstan. Nah, S nya mulai dari 1 sampai 8. Berarti ini S, ini peluang S sama dengan S. Nah, berarti kan di sini ketika S-nya 1, nilai peluangnya K. 2 juga tetap K. Karena nilainya K terus. 3K. Dan seterusnya sampai 8 pun juga K. Nah, silahkan di sini kalian cari K-nya muncul berapa kali. Gitu ya. Berarti berapa kali K sama dengan 1. Nanti K-nya kalian dapatkan. Saya kira enggak terlalu sulit ya ini. Nomor 4 sama seperti tadi ya. Sama seperti contoh berapa tadi? Contoh terakhir, contoh keempat itu sama. Jadi kita asumsikan di sini, perhatikan sebuah dadu peluang muncul angka ganjil adalah 3 kali peluang muncul genap. Jadi kita misalkan peluang genap itu X, berarti kalau ganjilnya 3 kalinya itu 3X ya. Kalian buat aja tabel ya.
1 sampai 6. Ganjil diisi X. Nah, genapnya diisi 2X ya. Udah isi aja di sini. Nah, silakan dijumlahkan berapa kali ya X, hasilnya harus 1. Nanti kalian temukan X-nya berapa. Kalau X-nya sudah ketemu X-nya berapa, ini tinggal diganti aja sesuai dengan jumlahnya tadi. Gitu. Nomor 5 suruh nyari C. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ini tinggal kita ditambahkan saja, hasilnya 1. Saya kira itu cuma ini aja, ada perbaikan. Ini D ya. Kayak gitu. Saya kira kalian bisa melanjutkan lagi tentang latihan ini. Semoga kalian bisa ya. Terima kasih, selamat pagi.